Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Apa kabar kita sekalian pada malam ini? Saya berdoa supaya kita di dalam keadaan yang sehat. Saudara, di mana saja Anda berada, sementara Anda menonton dan mendengar renungan pada malam ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita bersyukur kalau malam ini kita bertemu lagi melalui siaran YouTube resmi Gereja Baptis Kionsong. Setelah sekian lama kita tidak bersiaran, ya. Nah, saudara, pada saya biarpun ibadah sudah dibuka dan kita dapat bertemu secara bersemukan di gereja, tetapi kesempatan baik seperti pada malam ini sangatlah berharga, karena saya dapat berkongsi firman Tuhan, saya dapat mendorong saudara dan saudara juga di rumah berkesempatan saudara dengarlah firman Tuhan supaya kita dikuatkan dalam menghadapi apapun tekanan dan cabaran kita pada masa ini, ya. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan memberkati kita sehingga penghujung tahun, ya saudara. Khususnya pada hari ini saya mau berkongsi menguatkan kita mendengar sedikit renungan tentang tahun baru yang akan kita hadapi bersama, ya. Nah saudara, kita bersyukur, ya. Dan kalau saya cerita tentang tahun baru ini saudara, yaitu biasanya sebelum malam tahun baru, ya, tahun baru itu biasanya tidak bukan itu 31 hari bulan Desember, ya. Saudara, biasanya sebelum malam tahun baru, ya, kita pergi ke kedai-kedai runcit atau supermarket untuk membeli apa? Membeli keperluan-keperluan seperti arang, sayap, daging dan lain sebagainya, ya. Saudara tahulah, biasanya orang-orang pada malam sebelum 31 hari bulan mereka keluar, mereka membeli bahan-bahan ini. Nah, saudara, biasanya bila kita pergi membeli bahan-bahan itu, kita dapati boleh dikatakan hampir habis, ya, baik arang atau mungkin juga sayap dan sebagainya, ya. Mungkin yang tinggal adalah sayap-sayap yang tidak begitu baik yang orang lain tinggalkan, ya. Nah, jadi saudara, ini kenapa? Karena kebanyakan orang tidak melepaskan peluang untuk menyambut tahun baru, ya. Dan aktiviti sambutan tahun baru tak lain tak bukan yaitu BBQ ataupun barbecue, ya. Saudara, kebanyakan orang-orang inilah masa yang mereka nantikan. Sementara mereka menantikan tahun baru, mereka BBQ, ya, mereka bersama keluarga, ya. Nah, saudara, namun di sini sejauh manakah sambutan tahun baru, ya, yaitu tidak kurang juga mereka ini mandi pada tahun baru, ya, sebelum memasuki tahun baru, ya. Ceritanya atau kononnya bila mereka mandi itu akan membuang segala perkara yang tidak baik atau yang membuat mereka mereka istilah sial, ya. Mereka mandi dan harapan mereka itu pada tahun yang baru mereka akan memasuki tahun yang baru dan dengan segala sesuatu yang baik, ya. Dan juga akan membawa tuah, ataupun mereka akan menerima tuah atau membawa tuah dan mendapat nasib yang baik. Nah, ini sudah secara umum, ya. Namun sejauh manakah hal-hal itu akan mengubah tahun yang baru yang mereka akan jalani itu, ya. Saudara, maksud saya di sini yaitu dengan kebiasaan yang mereka lakukan itu, apakah itu akan membuat tahun yang baru itu akan lebih baik,
yang akan lebih baik. Ya, saudara, itu hanyalah harapan mereka. Nah, saudara, sebaiknya mereka harus menyerahkan segala harapan mereka. Serahkanlah harapan hari esokmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Nah, itulah sedikit pengenalan daripada renungan singkat kita pada malam ini, renungan tahun baru kita, ya, yaitu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Nah, saya bacakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, itulah firman Tuhan, ayat yang menjadi kunci renungan kita pada malam ini, ya. Nah, saudara, apakah yang menjadi kekhawatiran dan kebimbangan kita saat ini? Nah, saudara, sebelum kita memasuki tahun baru, ya, nah, ayat ini berbicara, dia berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, saudara, soalan yang pertama yaitu apakah yang menjadi kekhawatiran kita? Ya, kekhawatiran kita. Dan saya percaya saudara, siapapun, dimanapun, kekhawatiran yang masih lagi menjadi perkara yang besar, yaitu COVID-19. Ya, nah saudara, di dalam beberapa tahun ini kita berhadapan dengan cabaran ini. Namun sejauh ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita. Nah, jadi saudara, apapun saudara hanya saudara yang tahu tentang apa yang saudara sedang hadapi. Kekhawatiran apa saja, kekhawatiran yang sedang Anda hadapi pada masa ini, saudara, serahkan kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, yang kedua yaitu bagaimanakah kita menyerahkan kebimbangan atau kekhawatiran kita yang kita sedang hadapi, yaitu dalam doa atau permohonan dan ucapan syukur, ya. Nah, saudara, dan yang ketiga yaitu janji Tuhan mengatakan, sebab Ia, Tuhan Bapa kita, yang memelihara kamu. Nah, jadi saudara, tiga hal yang menjadi renungan kita pada malam ini. Saya percaya bahwa biarpun singkat, tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita memasuki tahun baru, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saudara, Tuhanlah tempat kita untuk menyatakan segala kekhawatiran kita kepadanya. Dan lebih itu saudara, bahwa Tuhan kita lah yang memelihara kita, ya, memelihara kita, mencukupkan kita dalam segala yang kita perlukan. Nah, sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau baca kepada kita pada malam ini dalam Mazmur 127 ayat 2 mengatakan, adalah membuang-buang waktu, bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya, bahkan sementara mereka sedang tidur. Nah, saudara, dengan berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, tidak mungkin saudara dengan kita berusaha keras. Kita tahu bahwa pada tahun hadapan mungkin kita pun tidak tahu bagaimana keadaan ekonomi dan sebagainya, ya. Kita tahu sekarang harga barang pun semakin naik dan sebagainya. Jadi banyak orang yang harus bekerja keras, ya, demi mencukupkan keperluan di dalam rumah tangga mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah membuang-buang waktu, bangun pagi-pagi benar dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan, ya, saudara perhatikan, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Karena kita mengatakan bahasa tadi itu Tuhan memelihara kita, ya. Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang dikasihinya, bahkan sementara mereka sedang tidur, ya. Pertama, Tuhan menyediakan keperluan bagi orang yang dikasihinya, bahkan saudara sementara kita tidur, Tuhan jaga kita, Tuhan beri kita kesehatan supaya esok pagi kita boleh bangun dengan keadaan yang sehat, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.